Namanya Tuhan, pada saat siang hari ini saya ingin coba menjawab satu pertanyaan dari seorang teman saya. Pertanyaannya bagus, saudara-saudara. Dia bilang gini ya, Tuhan itu kan maha tahu. Kalau Tuhan maha tahu, kenapa kita harus berdoa? Bukankah Tuhan tahu semua isi hati kita? Nah, mungkin pertanyaan ini juga ada di dalam benak atau pikiran saudara. Saya akan coba menjawab pertanyaan ini dengan kita sama-sama membuka di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Matius 7 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan bilang gini, judulnya hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Kenapa Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya untuk meminta, untuk mencari, dan untuk mengetuk? Bukankah Tuhan maha tahu? Kenapa perlu minta? Bukankah Tuhan penuh dengan kemurahan? Kenapa harus cari? Bukankah Tuhan bisa melakukan segala sesuatu? Kenapa harus ketuk? Karena Tuhan ingin mengajarkan bahwa kita harus ada respon, harus ada usaha saudara untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Coba kita lihat lagi ya di dalam Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24 firman Tuhan bilang gini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun di dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Nah, ini juga perkataan Tuhan Yesus, dia bilang begini, sampai sekarang nih, sampai saat ini, kamu tuh belum minta sesuatu apapun di dalam namaku. Kamu belum meminta sesuatu dalam doamu kepadaku. Tuhan bilang dan anjurkan minta yuk sama aku, berdoa sama aku. Maka kamu akan menerimanya. Setiap kali kita meminta sama Tuhan di dalam nama Tuhan, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Supaya apa? Supaya kita penuh dengan sukacita. Supaya apa? Supaya kita penuh dengan kegembiraan. Karena Tuhan tuh suka banget kalau kita gembira. Tuhan suka banget kalau kita sukacita, gitu ya. Jadi Tuhan bilang bahwa kita harus meminta. Walaupun kita tahu Tuhan maha tahu. Tapi yang Tuhan ajarkan kepada kita harus meminta, kita harus mencari, dan kita harus mengetuk. Coba lihat lagi di dalam Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10 firman Tuhan bilang gini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Ayatnya nggak sampai titik di situ, saudara-saudara. Tapi ayatnya ada lagi. Terusannya dibilang gini, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan mulut, dengan ucapan, dengan doa, orang mengaku dan diselamatkan. Jadi bukan hanya cukup dengan hati aja kita percaya dan dibenarkan. Tapi kita juga harus mengaku dengan mulut kita, maka kita akan diselamatkan. Ini sebenarnya sama seperti seorang yang mau bertobat, seorang yang mengakui dosa-dosanya sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu tidak cukup hanya percaya saja, bertobat aja di dalam hati kamu, gitu ya. Tapi kamu juga harus ngomong, kamu harus mengaku, kamu harus mengeluarkan kata-kata pertobatan dengan mulut kamu. Pada saat kita mengeluarkan pertobatan dengan mulut kita, maka kita akan diselamatkan. Ini pun berlaku pada doa, saudara. Jadi tidak cukup kita hanya percaya bahwa Tuhan bisa mengabulkan doa-doa kita. Tapi kita juga harus ngomong dengan mulut kita, berseru dengan doa kita, dengan ucapan-ucapan kepada Tuhan. Nah, saya bisa rangkum arti daripada doa sebenarnya, saudara. Arti doa pertama adalah doa yang dinaikkan sama Tuhan itu akan menjalin satu komunikasi dua arah antara kita dengan Allah. Dengan kata lain, pada saat kita berdoa sama Tuhan, itu terjadi keintiman kita dengan Allah. Jadi kalau saudara mau intim dengan Tuhan, saudara mau semakin dekat dengan Tuhan, saudara bisa mengerti hatinya Tuhan, doa dengan ucapan, doa yang dinaikkan sama Tuhan. Apapun juga pergumulan saudara, ucapkan sesuatu sama Tuhan. Sama seperti saudara sama papa saudara. Atau sama seperti anak saya sama saya sebagai orang tuanya. Ucapkan sesuatu. Bukan karena kita egois atau kita sia-sia semua perkataan kita. Enggak. Karena setiap kali kita berdoa sama Tuhan, itu terjadi satu komunikasi dua arah. Terjadi satu keintiman dengan Tuhan. Saudara ingat gak bagaimana pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani.
Dan Tuhan Yesus berkata-kata di dalam doanya kepada Bapa di surga. Walaupun dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan disalib. Walaupun dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati gitu ya. Tapi kenapa Tuhan Yesus berdoa sama Tuhan Yesus kepada Bapa di surga dengan perkataan? Karena di situ saya bisa lihat pada saat Tuhan Yesus berdoa sama Bapa di surga, itu karena apa? Karena hubungan dia sama Bapa di surga dekat. Nah, jadi pada saat kita berdoa sama Tuhan, sama Bapa di surga, itu sebenarnya kita sedang menjalin satu hubungan sama Tuhan, gitu ya, menjalin satu keintiman sama Tuhan. Itu makna pertama atau arti pertama dari doa. Arti kedua dari doa adalah, doa itu adalah suatu bentuk penyerahan diri kita sama Tuhan. Suatu pengakuan bahwa kita tuh nggak mampu tanpa dia, tanpa Tuhan. Jadi pada saat kita berdoa sama Tuhan, itu bukan berarti sesuatu yang kita lakukan sia-sia, enggak, saudara. Setiap kali kita berdoa sama Tuhan itu melambangkan bentuk penyerahan kita sama Tuhan, melambangkan bahwa kita tuh mengakui bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita, bahwa Tuhan punya kedaulatan dalam hidup kita, bahwa Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita. Makanya kita berdoa sama Tuhan. Sama seperti saya adalah orang tua dari dua anak saya gitu ya. Saya tahu banget kebutuhan anak saya, apa yang harus dia makan pagi hari, apa yang harus dia makan siang hari, apa yang harus dia makan malam hari. Saya juga tahu percis gitu apa kewajiban mereka setiap bulannya mereka harus membayar SPP sekolah. Saya ngerti semuanya gitu ya. Tapi kenapa sih saya pengen banget, saya rindu banget, saya kangen banget kalau mereka tuh ngomong sesuatu kepada saya. Bukan hal yang sia-sia kalau mereka mengatakan, "Papi, saya lapar, Pi, saya pengen sarapan, Pi. Papi, saya lapar, Pi, saya pengen makan siang, Pi." Gitu ya. Bukan hal yang rutinitas untuk dia ngomong seperti itu kepada saya. Tapi setiap kali dia meminta, dia memohon seperti itu gitu ya. Itu ada satu kegembiraan di dalam hati saya sebagai orang tua bahwa, oh, anak saya tuh pengen banget berkomunikasi sama saya. Oh, anak saya tuh pengen banget ngomong sesuatu kepada saya. Oh, anak saya tuh pengen banget punya kerinduan untuk dekat dengan saya gitu ya. Jadi saya sebagai orang tua tuh seneng banget pada saat mereka ngomong sesuatu itu kepada saya gitu ya. Demikian juga dengan hati Bapa di surga. Hati Bapa di surga itu jauh daripada hati saya sama anak saya. Makanya dia pengen banget setiap kita doa itu kita doakan dengan ucapan, saudara. Karena pada saat kita doakan dengan ucapan, itu Tuhan tuh gembira banget. Tuhan tuh seneng banget gitu, saudara. Dan pada saat kita ngomong sama Tuhan, Tuhan akan menyatakan lebih lagi apa yang jadi isi hatinya. Tuhan menyatakan isi hatinya kepada Abraham tentang Sodom dan Gomora. Karena Tuhan ingin berkomunikasi dengan Abraham, itu karena Tuhan ingin berkomunikasi dengan Abraham, ingin menyatakan sesuatu kepada Abraham. Jadi dari pernyataan atau pertanyaan dari teman saya ini, saya mau bilang kepada saudara semuanya, yuk berdoa sama Tuhan. Pada saat kita berdoa sama Tuhan, kita akan perlahan-lahan akan menjalin keintiman dengan Tuhan. Pada saat kita berdoa sama Tuhan, kita sebenarnya melambangkan satu bentuk penyerahan hati kita sama Tuhan. Bahwa kita nggak mampu tanpa Tuhan. Pada saat kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tuh senang banget gitu, saudara. Apapun juga pergumulan kita, apapun juga masalah kita, apapun juga yang sedang saudara alami pada saat ini, yang saudara sedang gumulkan saat ini atau hari ini, yuk sampaikan sama Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita, mengabulkan semua doa-doa kita. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan Yesus memberkati.